Sebuah kasus mutilasi yang aneh. Pria itu dipukul dengan 3 tusukan pisau dan jatuh ke tengah genangan bubur tomat yang baru saja dia telepon untuk meminta jaksa Hoang datang ke rumahnya. Tapi ketika Hoang Simop lari, dia menemukan lawannya sudah meninggal. Setelah memeriksa tempat kejadian, Hoang Simop langsung mengunci tersangka, tukang TV yang baru. Kemudian dengan bantuan polisi wanita Han Yo Jin, mereka menangkap tersangka Jin SP. Menurut pengakuannya, mereka menemukan harta benda orang yang meninggal. Namun poin menarik dari kasus ini adalah di sini. Awalnya Jin SP salah bicara dan menyangkal telah membunuh orang. Ketika dia lari ke sana, korban MU Sung sudah jatuh di tanah. Jika apa yang Jin SP katakan benar, lalu siapa yang membukakan pintu untuknya saat itu? Keluarga MU Sung hanya terdiri dari anaknya dan ibunya yang sudah tua. Namun, saat kejadian, anaknya sedang bertugas di militer. Sang ibu pergi bersama Simop untuk mencari MU Sung. Simop berpikir Jin SP berbohong. Ketika dia tiba-tiba menunjukkan foto mereka berdua, dia menemukan ekspresi Jin SP tidak bingung, melainkan merasa sulit untuk percaya. Hal ini membuktikan bahwa dia sama sekali tidak mengenal dua orang di foto. Salah satunya adalah wakil direktur kantor kejaksaan Lee Chang Jun, dan yang lainnya adalah jaksa Seo Dong Che. Alasan Simop menunjukkan foto kedua orang ini karena MU Sung memiliki bukti lengkap untuk menjatuhkan mereka. Terlebih lagi, tepat ketika dia ingin memberikan bukti kepada Simop, dia dibungkam. Hal ini membuat Simop tidak bisa tidak curiga terhadap kedua orang itu. Malam harinya, Simop kembali ke tempat kejadian. Setelah memeriksanya, dia menemukan sebuah taksi tidak jauh dari situ. Kamera di dalam mobil itu kebetulan dapat merekam gerbang rumah korban. Jadi dia pergi mencari pemilik mobil dan meminta kartu memori kamera. Tapi ketika Simop kembali ke kantor, dia tiba-tiba menemukan jaksa baru itu diam-diam membaca dokumen kasus MU Sung. Ternyata Chang Jun telah menyerahkan kasus itu padanya untuk ditangani. Eun Soo berpikir semua bukti dengan jelas menunjukkan Jin SP adalah tukang daging yang membunuh orang, tetapi tidak ada sidik jari yang ditemukan pada senjata pembunuhan. Ini bisa menjadi dasar bagi pengacara pihak lain untuk membantah. Hanya jika bukti bahwa korban masih hidup sebelum Jin SP masuk ditemukan, barulah pihak lawan bisa mengakui kesalahannya. Dan kartu memori yang Siok temukan telah merekam semuanya. Dalam video, ketika Jin SP menekan bel pintu, sosok korban muncul di jendela. Buktinya sangat akurat, sepertinya Jin SP adalah pelakunya. Keesokan harinya, Eun Soo mempublikasikan video tersebut di pengadilan. Meskipun Jin SP berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan bahwa dia bukan pelakunya, buktinya sudah jelas, dia tetap dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Namun, pada malam Jin SP ditahan, Simop menemukan masalah. Waktu yang dibutuhkan tersangka untuk masuk dan keluar hanya 2 menit 35 detik. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan dan perampokan? Simop berpikir dan tidak menemukan jawaban, jadi dia hanya bisa mengirim video itu ke departemen teknis untuk diperiksa. Tetapi sebelum ada hasil pemeriksaan, dia menerima berita mengejutkan. Jin SP yang baru saja masuk penjara sudah mengakhiri hidupnya. Seorang gadis cantik mengenakan gaun hitam dan sepatu hak tinggi, bersandar malas di dekat lift. Pria yang berdiri di sampingnya menatapnya dengan mata penuh belas kasihan. Pria itu tidak memiliki niat buruk, dia hanya tidak mengerti mengapa gadis ini naik ke lantai yang sama dengannya. Karena staf di meja resepsionis baru saja memberitahunya bahwa lantai 10 hanya diperuntukkan bagi orang-orang dari kantor kejaksaan Seoso mereka. Terlebih lagi, gadis ini dibawa ke sini oleh MU Sung, orang yang memiliki status yang cukup istimewa. Lift terbuka, Simop yang dipenuhi banyak pertanyaan keluar lebih dulu. Ketika dia menemukan kamarnya, Simop sengaja keluar untuk membuka pintu. Dia ingin melihat kamar mana yang ingin dituju wanita itu. Saat itu, dia juga sudah menyadari rasa belas kasihan Simop. Dia berhenti, perlahan menoleh. Simop tidak punya pilihan selain membuka pintu dan masuk. Tapi tidak lama kemudian, Simop tahu siapa yang dia temui. Karena Chang Jun datang terlambat dengan wajah merona dan santai, dan pelipisnya masih belum kering. Jika bukan keringat, berarti dia baru saja mandi, mengingat apa yang baru saja dia amati. Simop menyimpulkan bahwa ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan oleh Chang Jun dan MU Sung. 5 bulan setelah kejadian, MU Sung tewas di rumahnya. Simop secara pribadi menangkap tersangka. Pada malam penangkapan, si pembunuh takut akan kejahatannya sehingga dia mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah membunuh seseorang, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini membuat Simop curiga. Jika dia dimanipulasi oleh orang lain, mengapa dia tidak membawa uang dan melarikan diri? Sebaliknya, meskipun sudah ada bukti, dia tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Mungkinkah ada yang memasukkan video bukti itu? Jadi Simop membawa kecurigaannya ke ruang teknis. Hasil pemeriksaan berada di luar dugaannya. Video itu tidak dibuat. Sebelum tersangka masuk ke ruangan, MU Sung memang masih hidup. Tetapi kata-kata rekannya selanjutnya mengingatkan Simop, jika kamera sedikit miring, akan sangat sulit untuk merekam.
malam. Semuanya tampak seperti sengaja diatur sebelumnya. Pada saat yang sama, polisi wanita Yojin juga menemukan hal yang mencurigakan. Tetangga MU Sung menemukan mayat anjing di halaman rumahnya. Menurut ingatannya, hari anjing itu hilang adalah hari MU Sung dibunuh. Yojin merasa ada yang tidak beres. Dia mulai mencari petunjuk di mana-mana. Akhirnya dia menemukan noda bubur tomat di pagar di sekitar rumah. Setelah mengambil sampel plasma, Yojin kembali ke kantor polisi dan bermaksud membawa sampel tersebut untuk diperiksa. Tapi ketika dia tahu tentang itu, rekan kerjanya Su Chen memiliki sikap yang tidak biasa. Dia secara proaktif membantunya membawa sampel ke ruang forensik. Yojin tidak berpikir banyak, segera memberikan sampel kepada Su Chen. Tapi ketika Yojin bertemu Su Chen lagi, dia sepertinya sudah lupa tentang sampel bubur tomat itu. Setelah Yojin bertanya berkali-kali, barulah dia mengatakan itu adalah noda bubur tomat anjing. Sikap Su Chen yang ragu-ragu membuat Yojin sangat curiga. Setelah itu dia mengendarai mobil ke ruang forensik, tetapi hasil pemeriksaannya mengejutkannya. Itu benar-benar darah MU Sung. Selanjutnya Simop mengeluarkan ponsel korban dari kotak penyimpanan barang bukti. Kemudian dengan mudah menemukan kata sandinya. Ini membuat Yojin sangat ragu. Simop tidak menjawab keraguan Yojin. Saat ini perhatiannya terfokus pada orang bernama LCJ dalam log panggilan. Karena menurut log panggilan, setelah korban membuat janji dengannya untuk datang ke rumah, dia segera menelepon orang itu tentang siapa LCJ. Simop sudah punya firasat di dalam hatinya. Kemudian Simop membawa Yojin ke tempat kejadian lagi. Dia mengembalikan kartu memori kamera dashboard kepada sopir taksi. Tapi Simop mengajukan pertanyaan tambahan. Kamera dashboard menunjukkan bahwa taksi itu telah diparkir di sini 3 hari sebelum kejadian. Ini sangat tidak masuk akal bagi seseorang yang mencari nafkah dengan mengendarai taksi. Setelah Simop terus-menerus bertanya, sopir taksi baru mengatakan yang sebenarnya. Ternyata beberapa hari yang lalu dia dilaporkan karena menolak mengantar penumpang. Dia tidak hanya SIM-nya dicabut tetapi juga didenda. Ini menguatkan dugaan Simop. Seseorang telah mengatur semuanya, bahkan menghitung sudut kamera agar tidak melenceng sedikit pun. Jika itu benar, maka orang ini benar-benar menakutkan. Dia telah merencanakan untuk meminta sopir taksi mengemudi 3 hari sebelum kejadian. Kemudian membiarkan kamera dashboard merekam adegan tersangka dan korban muncul pada saat yang sama. Dia bahkan menghitung dengan akurat. Video itu akan digunakan oleh jaksa penuntut sebagai bukti kunci. Meskipun Yelzin telah melalui banyak kasus besar, tapi dia juga merasa sulit untuk percaya. Apakah ini kebetulan atau ada orang yang sengaja melakukannya? Harus diselidiki sampai selesai untuk mengetahuinya. Kemudian Simop merekonstruksi tempat kejadian. Dia menemukan dari saat korban mendengar bel pintu, sampai dia keluar untuk membuka pintu, totalnya butuh 11 detik. Saat ini, pembunuh tiba-tiba menyerang lawannya. Dia menggunakan tangan kanannya. Satu pisau mengenai tulang rusuk korban. Satu pisau mengenai lengannya. Pukulan terakhir yang mematikan ada di lehernya. Seluruh proses memakan waktu 37 detik. Sementara waktu Jin SP menunggu pintu terbuka setelah menekan bel tidak sepanjang itu. Waktunya sama sekali tidak cocok. Jika pembunuh tidak membunuh orang setelah korban membuka pintu, melainkan membunuh terlebih dahulu baru membukakan pintu untuk Jin SP, maka waktunya masih tidak cocok. Jadi hanya tersisa satu kasus. Saat bel pintu berbunyi, MU Sung sudah selesai ditangani. Orang yang terekam kamera dashboard adalah pembunuh yang sebenarnya. Dia telah memperhitungkan semua orang, termasuk Simop. Atau bisa dikatakan dia mengatur ini untuk Simop. Jika pada hari yang sama kasus itu terjadi, Simop datang lebih awal beberapa menit dari Jin SP, maka sekarang dia akan menjadi tersangka. Dan orang yang tahu Simop akan muncul di tempat kejadian pada hari itu. Selain MU Sung yang sudah meninggal, masih ada satu orang lagi, yaitu LCJ di log panggilan. Saat melihat nama ini, Simok sudah bisa menebak siapa itu. Itu adalah atasan langsungnya, Lee Chang-jun. Hanya dia yang punya motif untuk melenyapkan MU Sung. Karena saat masih hidup MU Sung pernah menyatakan, dia ingin mengungkap korupsi Chang-jun. Tapi mereka belum menemukan bukti yang kuat. Semua hanya dugaan. Kemudian kedua orang itu meninggalkan tempat kejadian. Namun, ketika Simo kembali ke ruang pemeriksaan, dia melihat sosok yang akrab lagi. Itu adalah gadis yang pernah dia temui di lantai 10. Di sisi lain, jaksa Eun Su sedang minum sendirian. Simo melewati malam itu dan melihatnya, dia langsung tertarik. Setelah duduk, dia baru tahu Eun Su sedang kesal karena dirinya. Ternyata berita tentang Jin SP yang ditangkap secara tidak adil telah dengan cepat ditemukan oleh media. Sebagai jaksa, Eun Su secara alami menjadi sasaran kritik publik dan bukti kunci diberikan oleh Simok kepadanya. Karena itu, Eun Su berpikir wakil direktur telah bersekongkol dengan Simok untuk mencelakainya. Simok mencoba berbicara dengan Eun Su. Dia mengatakan padanya untuk tidak
tidak berhayal. Mengapa wakil direktur harus bersusah payah untuk menyakiti seorang intern kecil seperti dia? Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli apa yang Eun-soo pikirkan dan hanya berdiri dan pergi. Tetapi ketika dia akan pergi, Eun-soo bergumam sebuah kalimat yang membuat Simok bingung. Lebih baik melakukan kejahatan yang sempurna saja. Mengapa masih harus mengurus anjing? Sesampai di rumah, Simok masih memikirkan perkataan Eun-soo. Tetapi dia memikirkannya sepanjang malam dan masih tidak mengerti apa yang dia maksud. Keesokan harinya, Simok membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Dia secara sukarela menerima wawancara, memikul semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia juga merilis video yang direkayasa oleh pelaku untuk menipu mereka agar menyalahkan Jin SAP. Pada saat yang sama, Simok juga berjanji di depan semua orang. Dia pasti akan menangkap pelaku dalam waktu 2 bulan. Setelah serangkaian tindakan, Simok langsung menjadi topik hangat. Ini adalah efek yang dia butuhkan. Dia ingin menggunakan media untuk menarik perhatian pada kasus ini. Dengan begitu, tidak ada yang akan menghalanginya untuk menyelidiki lagi. Tetapi tindakannya memicu ketidakpuasan yang kuat di antara kejaksaan. Direktur mencelanya habis-habisan dan rekan-rekan kerja juga beramai-ramai mengucilkan Simok. Bahkan saat makan pun mereka tidak mengajaknya. Hanya Eun-soo yang diam-diam berlari untuk berterima kasih kepada Simok karena telah membantu membersihkan namanya. Simok mengatakan itu tidak apa-apa. Setidaknya dia bisa makan siang dengan tenang. Saat keduanya sedang berbicara, Yojin tiba-tiba menelepon. Ternyata sebelumnya Simok telah mengajak Yojin untuk menemukan ibu Yu-sung. Dalam ingatan ibunya, pada malam sebelum Yu-sung dibunuh, seseorang menelepon dan mengajaknya keluar untuk bertemu. Setelah kembali, Yu-sung bersembunyi di kamar dan tidak keluar lagi. Dan Yojin telah melacak alamat nomor telepon itu. Jelas bahwa pihak lain berasal dari kantor kejaksaan tempat Simok bekerja. Setelah menutup telepon, Simok langsung menemukan telepon meja itu. Tetapi ketika mereka hendak melihat siapa yang telah menggunakan telepon ini, petugas administrasi memberitahu mereka bahwa data telah dihapus setelah waktu penyimpanan habis. Informasi ini membuat Simok sangat kecewa, tetapi dia tetap tidak menyerah. Setelah itu dia mengumpulkan data kamera pengawas di dekat rumah Yu-sung pada malam itu. Dia tidak menyangka benar-benar menemukan petunjuk. Ketika pulang, Yu-sung membuang segelas susu kedelai. Di atas gelas susu kedelai itu tercetak logo kelinci. Total waktu perjalanan Yu-sung adalah 32 menit. Ini berarti jarak terjauh yang dia tempuh satu arah tidak lebih dari 16 menit. Berdasarkan dua petunjuk ini, Simok dengan cepat menemukan toko bubble tea dengan logo kelinci. Tetapi hasil penyelidikan membuatnya kecewa lagi. Data pengawasan hari itu juga dihapus oleh pemilik toko karena sudah terlalu lama. Untungnya, staf toko masih mengingat Yu-sung dengan jelas. Karena pada hari itu dia bertengkar dengan orang lain, staf cukup terkesan dengannya. Tetapi ketika Simok mengeluarkan foto Chang Jun dan Dong Che untuk memintanya membedakan, staf itu langsung menyangkal keduanya dan menunjuk ke orang lain di foto. Orang itu adalah Eun-soo. Di sisi lain, sebuah tempat karaoke menyambut seorang tamu yang tidak terlalu sopan. Pria itu begitu masuk ke dalam ruangan langsung menyerang pemiliknya. Setelah itu dia duduk di sofa, mencari seorang gadis bernama Min A. Pemiliknya melihat niat buruk pria itu lalu berdiri hendak pergi, tetapi ditarik kembali olehnya. Pemiliknya juga bukan orang yang baik-baik. Dia membungkuk dan memberitahu pria itu bahwa pengeluaran minimum di sini adalah 500 juta. Pria itu mendengarnya lalu melepaskan tangannya dan memberi isyarat padanya untuk pergi dan kembali dengan cepat. Setelah keluar dari ruangan, pemiliknya langsung mengambil ponselnya dan menelepon. Orang yang menerima telepon adalah gadis yang Simok lihat 5 bulan lalu. Setelah mengetahui ada seseorang yang mencarinya, gadis itu berbalik dan lari. Saat ini Dong Che juga mengejar. Dia berlari lurus ke arah gadis itu melarikan diri, tetapi pada akhirnya gadis itu tetap lolos. Kembali ke tempat karaoke, Dong Che langsung bertanya kepada pemiliknya alamat rumah Min A. Tetapi di seluruh tempat karaoke sebesar itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Saat ini Simok sedang berdiri di sudut dan menguping. Setelah mendengarkan sebentar, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Jadi dia berencana keluar untuk mencari gadis yang baru saja melarikan diri. Tetapi begitu dia keluar pintu, dia menabrak seorang gadis. Dia bertanya padanya di mana dia bisa memanggil taksi. Gadis itu mengira Simok memiliki niat buruk lalu mengajaknya pergi dan menghentikan sebuah taksi. Tetapi begitu mobil berhenti, dia mendorong gadis itu menjauh. Kemudian dia naik mobil sendirian. Setelah naik mobil, Simok langsung bertanya kepada pengemudi siapa nama asli Min A. Pengemudi itu mengira Simok ingin mencari masalah. Begitu turun dari mobil, dia mengajaknya berkelahi. Tetapi dia bukan tandingan Simok. Lehernya dicekik dan didorong ke mobil. Pada saat yang sama, Min A berlari pulang dengan panik. Dia tahu mengapa Dong Che mencarinya. Yu-sung telah tiada. Dia adalah satu-satunya yang tahu rahasia para tokoh besar itu. Setelah mengemasi beberapa barang sederhana, Min A bergegas keluar. Tetapi dia baru berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba seseorang keluar dari kegelapan, memaksanya masuk ke gang kecil.
kecil. Tidak lama kemudian, Simok menemukan alamat rumah Min A. Setelah mengetuk pintu sangat lama dan tidak ada yang menjawab, Simok masuk dari jendela ruang bawah tanah. Melihat tumpukan berantakan di lantai, dia tahu Min A telah melarikan diri. Tepat saat akan pergi, dia tertarik pada sehelai pakaian di lemari. Seragam siswi SMA. Sekarang Simok baru mengerti bukti apa yang M. Yusung miliki di tangannya untuk mengungkap Chang Jun. Setelah kembali ke mobil, Simok mengeluarkan nomor telepon Min A yang diberikan oleh pengemudi. Dia menelepon, tetapi ketika telepon tersambung, di dalam earphone terdengar musik yang aneh. Ketika dia menelepon lagi, dia menemukan bahwa pihak lain telah mematikan telepon. Di sisi lain, beberapa siswa SMA yang nekat sedang berbicara dengan gaduh di rumah M. Yusung. Saat ini seorang gadis sangat ingin pergi ke toilet, tetapi ketika dia membuka pintu toilet, seluruh tubuhnya ketakutan hingga pusing. Sementara petugas forensik sedang memeriksa tubuh di tempat kejadian kasus, gadis yang menjadi korban itu hidup kembali secara ajaib. Polisi dan staf di tempat kejadian langsung menjadi kacau. Mereka panik dan membawa gadis itu keluar dari bak mandi. Ketika mereka melewati Simok, dia menemukan detail bekas sengatan listrik di leher wanita itu. Gadis itu dengan cepat dibawa ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Dalam 2 bulan, 2 kasus berturut-turut terjadi. Terlebih lagi, di rumah yang sama. Di bawah tekanan publik, polisi segera membentuk tim investigasi khusus. Tetapi hasilnya tidak ada yang didapat. Para siswa yang berada di tempat kejadian kasus semuanya dikeluarkan dari daftar tersangka. Pemiliknya tidak tahu alamat rumah Min A, apalagi dia akan membocorkannya kepada orang lain. Omong-omong, pemiliknya juga cukup sial. Tempat karaoke dengan pengeluaran minimum 500 juta dipaksa tutup. Dia sendiri juga diselidiki. Di sisi lain, Simok menemukan kuku Min A jatuh di dekat rumahnya. Ini membuktikan bahwa pelaku sudah tahu alamat rumahnya sebelumnya. Hanya beberapa orang yang tahu tentang keberadaan Min A. Dongche menerima keuntungan dari Chang Jun, jadi dia pergi menjemput orang itu. Oleh karena itu, keduanya juga tidak tahu di mana Min A tinggal. Lalu siapa lagi yang tahu mereka sedang menyelidiki Min A? Simok memikirkan seseorang dengan sikap ingin mencoba. Simok melihat kembali kamera pengawas yang mengikuti Dongche hari itu. Benar saja, ketika mereka berdua keluar dari gedung, ada seseorang yang mengikuti di belakang. Itu adalah jaksa wanita Eun Soo. Sejak mengetahui orang terakhir yang M. Yusung temui sebelum meninggal adalah Eun Soo, Simok sudah mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Apalagi dia juga menemukan tinggi badan Eun Soo sangat mirip dengan orang yang berdiri di jendela dalam video. Tetapi apakah seorang gadis bisa membunuh seorang pria dewasa dengan 3 tusukan pisau? Terlebih lagi bagaimana dia bisa memindahkan Min A yang sudah pingsan karena tersengat listrik ke bawah rumah M. Yusung? Untuk menyelidiki Eun Soo, Simok sengaja menyuruhnya pergi mengirim setumpuk dokumen besar. Tetapi Eun Soo mencoba beberapa kali juga tidak bisa mengangkatnya. Sepertinya dengan kekuatannya, dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga seperti melenyapkan orang. Namun masih ada satu kemungkinan lagi, yaitu Eun Soo memiliki orang yang membantu. Dengan keraguan ini, Simok menemukan orang tua Eun Soo. Melalui perkataan tidak langsung mereka, Simok mengetahui bahwa Eun Soo memiliki seorang pacar. Lebih kebetulan lagi, pacarnya juga bisa memperbaiki TV. Namun, keduanya sudah lama putus. Ibu Eun Soo mengira Simok tertarik pada putrinya. Dia berbicara secara tidak langsung untuk menjodohkan mereka berdua, membuat Simok kaget dan buru-buru mencari alasan untuk pamit. Ketika kembali ke kantor kejaksaan, dia mendengar sebuah berita. Seseorang menuduhnya sebagai tersangka dalam kasus Min A. Pada saat yang sama, ada sidik jari dirinya pada senjata di tempat kejadian. Semua bukti dengan jelas menunjukkan bahwa Simok adalah pelakunya. Tetapi Simok sama sekali tidak terkejut. Dia dengan tenang bertanya kembali kepada Lee Chang Jun, apakah kasus Min A dilakukan olehnya? Karena selain Min A, orang yang paling diuntungkan dari kasus ini adalah Chang Jun yang pernah dilayaninya. Menghadapi pertanyaan Simok, Chang Jun akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa antara dia dan Min A pada hari itu, karena dia tahu itu adalah jebakan. Meskipun dia menjelaskan seperti apapun, Simok tidak percaya. Chang Jun sangat marah. Kamu bisa menghina tubuhku, tetapi kamu tidak bisa menghina kepribadianku. Simok hanya tidak memiliki emosi, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki otak. Dalam situasi ini, dia langsung mengakui kesalahannya. Di sisi lain, Yo Jin juga menemukan berita yang mengejutkan. Nama asli Min A bukan Kun Min A, melainkan Kim Gayang.
Dia juga teman sekelas putra M. Yusung. Di sisi lain, larut malam, Eun-soo masuk ke kantor Simok. Dia secara sukarela mengakui bahwa dia bertemu M. Yusung pada malam sebelum dia meninggal. Tetapi tujuannya menemui M. Yusung adalah untuk membantu ayahnya membersihkan namanya. Ternyata Ince dituduh melakukan korupsi dan suap beberapa tahun yang lalu. M. Yusung lah yang menyediakan uang itu. Tetapi ketika dia berhasil melacak siapa pemilik uang ini, M. Yusung sudah memiliki tumpukan hutang. Eun-soo awalnya berpikir bahwa dia akan membantunya, tetapi tidak disangka M. Yusung justru menertawakannya di depan umum. Eun-soo tahu Simok mencurigainya, tetapi dia benar-benar tidak membunuh orang. Hanya M. Yusung yang masih hidup yang bisa membantu Ince membersihkan namanya. Tetapi Simok tidak peduli dengan alasan Eun-soo. Jika pelaku belum tertangkap, tidak ada yang luput dari kecurigaan. Setelah mengantar Eun-soo pergi, Simok menerima rekaman kamera hotel dari 5 bulan lalu. Layar menunjukkan total waktu Min A masuk ke kamar Chang Jun hingga dia keluar adalah 13 menit. Ini sangat sulit untuk membuktikan perkataannya bahwa tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Simok juga menemukan satu hal. Min A sedang tersenyum kepada seseorang di dalam video. Jelas bahwa kedua orang ini saling kenal. Siapa orang ini? Simok bersiap untuk pulang kerja dengan setumpu pertanyaan di kepalanya. Tetapi ketika masuk lift, dia bertemu dengan Dong Che. Begitu masuk, Simok mencium bau parfum wanita. Melirik sekilas ke saku celana belakangnya, Simok langsung mengerti bahwa Dong Che pergi menemui seorang gadis dengan menutupi wajahnya. Setelah meninggalkan unit, Simok pergi ke toko parfum. Kebetulan dia bertemu Yo Jin di sini. Setelah mengetahui apa yang dia pikirkan, dia membawanya ke tempat dengan aroma parfum paling kuat di kota. Parfum Dong Che adalah milik pemilik toko di depan mereka. Keduanya membujuknya dengan imbalan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ternyata pada hari itu, pemilik toko tidak tahan dengan gangguan Dong Che, jadi dia diam-diam memberitahu alamat rumah Min A kepadanya. Namun setelah Dong Jae menemukan orang yang melarikan diri, dia kembali minum di sini sampai larut malam baru pergi. Pemilik toko khawatir akan sedikit masalah, jadi tidak berkata apa-apa. Tapi bagaimanapun juga, Dong Jae tidak bisa lepas dari kecurigaan. Namun, dalam perjalanan pulang, Simo tertarik pada suara musik di jalan. Tiba-tiba dia teringat saat dia menelepon Mina juga mendengar lagu ini. Pada saat ini Yojin juga teringat ini juga musik ponsel Dong Jae. Kedua orang itu saling mengerti dan segera kembali ke kantor kejaksaan. Kebetulan bertemu Dong Jae yang akan keluar untuk bekerja. Saat melewati, Simok segera mengeluarkan ponselnya untuk meneleponnya. Tebakan saya memang terbukti. Ponsel yang memecahkan kasus serangan berantai itu memang ada di tangan Dong Jae. Tapi dia tidak berniat menyerahkannya, melainkan membungkusnya dengan hati-hati lalu membantingnya ke sudut sofa. Setelah memastikan ponselnya rusak total, Dong Jae membungkusnya dengan hati-hati lalu memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Setelah selesai, dia segera mengendarai mobil ke tepi jembatan. Tetapi saat Dong Jae akan membuang ponselnya ke sungai, terdengar suara teriakan keras dari belakang. Dia berdiri diam. Ternyata sejak mengetahui ponsel itu ada di tangan Dong Jae, kelompok Yojin diam-diam mengikutinya. Bahkan Simok dan Eun-soo diam-diam datang ke kantor Dong Jae untuk mencarinya. Dia juga menyadari ada orang yang menggeledah kantornya. Dong Jae takut masalahnya akan terungkap, jadi dia berencana menghancurkan bukti. Tapi dia dihentikan oleh Yojin yang mengikutinya sepanjang jalan. Melihat dia akan melakukannya, Dong Jae segera meletakkan ponselnya di tanah. Setelah memastikan aman, Yojin dengan hati-hati mengambilnya. Namun, saat dia membukanya, Dong Jae tersenyum aneh. Di dalamnya bukan ponsel melainkan sebungkus rokok. Rencananya berhasil, Dong Jae sambil mengejek sambil mencela Yojin. Dia tahu dia salah jadi tidak nyaman marah, hanya bisa menundukkan kepala mengakui kesalahannya. Setelah selesai mengajar Yojin, Dong Jae dengan bangga mengendarai mobil meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, dia berbelok ke jalan kecil. Ternyata orang ini tidak tenang, jadi saat dia akan membuang ponselnya ke sungai, di belakangnya terdengar suara teriakan. Dong Jae buru-buru menoleh untuk melihat tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak peduli dan langsung melempar ponselnya ke sungai. Tidak lama kemudian, Simok mengendarai mobil ke tepi sungai. Saat ini Yojin dan rekan-rekannya sedang mengambil ponsel yang baru saja dibuang oleh Dong Jae. Ternyata mereka menebak dia tidak akan mudah dihadapi, jadi mereka telah mengatur 2 orang untuk mengikutinya. Rekan Yojin lah yang berteriak sebelum Dong Jae membuang ponselnya. Beberapa saat kemudian, Yojin berhasil mengambil ponsel itu. Mereka dengan cepat memasukkannya ke dalam tas barang bukti dan bersiap untuk membawanya untuk diperiksa. Sesampainya di kantor polisi, Yojin lelah seharian dan berencana untuk beristirahat. Tetapi pada saat ini lampu di kantor tiba-tiba mati, dia merasa ada yang tidak beres. Dia berdiri untuk memeriksa kantor kosong tanpa ada orang. Yojin merasa sedikit takut, dia dengan hati-hati berjalan menuju dinding. Namun, saat dia akan menyalakan lampu, dia tiba-tiba merasa dingin.
ternyata itu hanya mimpi buruk. Setelah bangun, Yojin segera menelepon rumah sakit, tetapi menemukan saluran di sisi lain selalu sibuk. Pada saat yang sama, seorang wanita dengan sepatu hak tinggi biru gelap perlahan-lahan mendorong pintu kamar pasien hingga terbuka. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke depan tempat tidur pasien Mina, lalu perlahan-lahan melepas masker oksigen dari wajahnya. Selanjutnya, dia menggunakan bantal untuk menutupi wajah Mina. Setelah menerima alarm, perawat segera berlari ke kamar pasien. Untungnya Mina baik-baik saja. Perawat dengan lega segera memasangkan kembali masker oksigen untuk Mina. Tapi setelah selesai menangani semuanya, tiba-tiba dia mendengar suara pintu terbuka. Di sisi lain, ponsel yang dibuang ke sungai pada siang hari, pada malam hari muncul kembali di tangan Dongjae. Dia telah menipu semua orang, ternyata di pagi hari Dongjae tidak membuang ponsel Mina. Dia telah menemukan ada orang lain yang mengikutinya, jadi Dongjae berencana untuk mengelabui dan memainkan drama dengan orang banyak. Di tengah malam, dia datang ke rumah M. Yusung, ingin menyalahkan semuanya pada putranya, yang diam-diam mencintai Mina. Namun Dongjae sama sekali tidak menyangka ada orang yang sudah lama melihat semuanya. Simok menemukan dia tidak hanya punya satu ponsel. Satu orang dengan dua ponsel mungkin akan punya yang ketiga. Keempat, Dongjae tahu dia telah menggeledah kantornya, jadi dia tidak mudah mengeluarkan ponsel yang asli. Tak lama kemudian, Simok melakukan interogasi terhadap Dongjae. Meskipun dia tertangkap basah, tetapi dia bersikeras menyangkal dirinya adalah pelakunya, karena ponsel itu dia temukan di dekat rumah Mina. Hari itu, Dongjae datang lebih awal 20 menit dari Simok, tetapi meskipun begitu dia tetap terlambat satu langkah. Dia berpikir, mungkin saja Mina akan kembali, lalu mengendarai mobil ke gang kecil untuk menunggu. Dongjae juga menemukan ponselnya di sini. Malam itu, setelah mengetahui alamat Mina, dia hanya melapor kepada satu orang, yaitu Lee Chang-jun, wakil direktur kantor kejaksaan. Kamera dashboard dan log ponsel Dongjae juga membuktikan bahwa apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Penyelidikan segera beralih ke Lee Chang-jun. Namun, Dongjae baru saja lepas dari kecurigaan. Dia bahkan belum sempat bernapas lega, dia menerima pesan dari Eun-soo. Pergi untuk mengkonfirmasi rekaman kamera di lobi hari itu. Ternyata hari itu, selain Simok yang tahu Dongjae pergi mencari Mina, ada juga Eun-soo. Setelah memeriksa kamera, Dongjae segera mengendarai mobil ke tempat yang telah dijanjikan. Begitu bertemu, dia menanyai apa yang telah dilihatnya. Tetapi Eun-soo tidak menjawab Dongjae, melainkan ingin bekerja sama dengannya untuk menjebak Chang-jun. Jika Dongjae tidak melakukan apa yang dia katakan, Eun-soo akan segera memberitahu Simok bahwa dia adalah pelakunya. Perilaku anehnya membuat Dongjae bingung, dia bahkan curiga Eun-soo lah yang berada di balik semua ini. Setelah ragu sejenak, Dongjae dengan tegas menolaknya. Dengan kekuatan mereka berdua, menghadapi Chang-jun tidak ada bedanya dengan melempar telur ke batu. Melihat Dongjae tidak mau bekerja sama, Eun-soo mengucapkan kata-kata pedas lalu pergi. Situasi mendesak, dia segera maju ingin menariknya, tetapi malah merobek ujung jaket Eun-soo. Saat ini, kedua orang itu sedang berkelahi. Dongjae merasa malu dan marah, dengan ganas mencekik leher Eun-soo, menekannya kuat-kuat ke dinding. Saat ini dia telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Hingga Eun-soo jatuh ke tanah, Dongjae baru menyadari dia telah melakukan kesalahan besar. Eun-soo tidak. Setelah memverifikasi tebakannya, Eun-soo dengan susah payah berdiri dan meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu, dia datang ke rumah Simok dengan pakaian yang tidak rapi. Ternyata semuanya telah direncanakan dengan matang oleh Eun-soo. Sebenarnya hari itu, dia hanya melihat Dongjae dan Simok keluar dari kantor kejaksaan, tetapi tidak terus mengikuti mereka berdua. Dia melakukan itu adalah ingin memprovokasi Dongjae, jika dia adalah pembunuh yang sesungguhnya. Jika begitu, ketika mengetahui Eun-soo adalah saksi, dia pasti tidak akan berbelas kasih. Simok tidak menyangka dia akan senekat itu. Eun-soo juga tidak tahu, sebenarnya Simok selalu mengikuti di belakangnya. Di sisi lain, untuk menyelidiki masalah korupsi di dalam kantor kejaksaan. Chang-jun tidak memberitahu siapapun, tiba-tiba mengumumkan Simok sebagai utusan khusus investigasi, melaporkan hasil investigasi langsung kepada direktur eksekutif. Begitu diangkat, semua orang gelisah, Dongjae berlari seperti orang gila kembali ke kantor. Dia tahu orang pertama yang akan diselidiki Simok adalah dirinya, dan benar saja dia baru saja masuk ke kantor Simok, sudah membawa orang masuk. Untungnya Dongjae sudah bersiap sebelumnya. Dia memasukkan semua dokumen yang membuktikan asetnya ke dalam kantong plastik untuk menghindari penyelidikan Simok. Dongjae diam-diam memasukkannya ke dalam tangki air toilet. Di sisi lain, Simok tidak menemukan apa-apa. Pindah ke kantor kejaksaan pusat, membentuk tim khusus untuk penyelidikan kali ini. Selain dua asisten yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun,
Simok juga meminta tambahan Yojin dan Ganggan dari kepolisian Seoul yang mengelola kasus tersebut. Dan teman sekelasnya sesama pengacara, Jungbon, tentu saja pengaturan ini juga memiliki alasan Simok. Sebelumnya, dia mengetahui dari keluarganya bahwa Seoul pernah datang untuk menyelidiki situasi operasi otaknya. Jungbon sering muncul di sampingnya sejak kasus M. Yusung. Motivasi keduanya tidak jelas, Simok secara bersamaan menempatkan teman dan musuh di sisinya, agar mudah mengawasi setiap tindakan mereka. Setelah memperkenalkan satu persatu, dia mulai bertindak. Target pertama Simok adalah Dong Jae. Namun, sebelum semua orang mulai menyelidiki, Chang Jun masuk. Dia datang untuk mengundang anggota tim investigasi berkumpul untuk makan. Setelah Chang Jun selesai berbicara, kerumunan tidak berani tidak menuruti. Setelah itu mereka datang ke rumahnya. Semua orang bertemu Yun Baiyang, istri Chang Jun di sini. Dia tidak kalah dengan keluarga bangsawan, tidak ragu-ragu dan dengan antusias menjamu tamu di depan suaminya. Bahkan saat semua orang tidak tahu harus berkata apa, Yun Baiyang berusaha keras mencari topik untuk mengusir suasana yang membosankan. Tapi Yojin memiliki sifat yang jujur, tidak terbiasa dengan sikap canggung dan palsu wanita itu. Dia langsung membantah dengan tiba-tiba apa yang ada di pikirannya. Saya merasa orang yang mengucapkan kata-kata ini karena dia menganggap gadis lain sebagai saingannya, jadi dia seperti itu. Suasana di meja makan tiba-tiba terhenti, semua orang dengan cemas melihat ke arah Yojin. Untungnya, Lee Chang Jun, ayah mertua konglomerat Chang Jun, muncul tepat waktu untuk memecah kecanggungan ini. Dia dengan angkuh melirik kerumunan, lalu berhenti di depan Simok. Yun Baiyang mengamatinya dengan cermat, jabat tangannya juga menambah kekuatan. Tapi yang membuatnya terkejut adalah Simok sama sekali tidak takut. Dia juga tidak berusaha membalas. Setelah selesai menyelidiki, Yun Baiyang secara sukarela menarik tangannya dan menyapa Yojin dan pergi. Setelah dia pergi, Simok juga tidak ada selera lagi untuk makan. Jadi dia sekalian mengajak semua orang untuk berpamitan dan meninggalkan tempat itu. Ketika di luar, kerumunan berjanji untuk mencari tempat lain untuk mengisi perut. Sedangkan Simok sendirian kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan. Saat ini orang yang dia curigai bertambah satu lagi, yaitu Yojin. Di sisi lain, Dong Jae dengan cepat pergi ke tempat Yun Baiyang, lalu berlutut di tanah. Ketua, tolong selamatkan saya. Ketua, tolong selamatkan saya. Menghadapi permohonannya, Yun Baiyang tidak tergerak. Karena banyak orang yang bersedia bekerja untuknya. Hanya seorang jaksa tidak ada artinya. Alasan Dong Jae berada di jalan ini semua berkat Simok. Tidak lama kemudian, tim investigasi secara resmi memulai pekerjaan mereka. Orang pertama yang dipanggil adalah Dong Jae. Di bawah kilatan kamera wartawan, dia dengan angkuh berjalan ke kantor kejaksaan pusat. Di ruang interogasi, Dong Jae bersikeras menyangkal bahwa Seoeun menuduhnya menerima suap dari M. Yusung. Tapi setelah itu, Seoeun melemparkan beberapa foto ke meja yang membuatnya pusing. Dong Jae tidak menyangka Simok telah menemukan dokumen yang disembunyikan di dalam tangki air, lalu mengambil foto satu persatu sertifikat real estate dan kendaraan di dalamnya. Ini pasti bukti Dong Jae korupsi dan suap. Di depan bukti, Dong Jae benar-benar panik. Dia meminta untuk bertemu Simok, tetapi Simok tidak punya waktu untuk bermain-main dengannya. Saat ini dia berada di ruang interogasi lain, menyelidiki kasus suap mantan Menteri Kehakiman. Menurut kesaksian Ibu Eunsu, 3 tahun lalu keluarganya pernah menerima sekotak buah. Saat itu dia tidak peduli. Setelah ayah Eunsu pulang dan memeriksanya, baru dia menemukan di dalamnya semua uang. Jadi mereka buru-buru menelepon nomor yang tertera di kotak untuk mengembalikan uangnya. Tapi Ibu Eunsu hanya tahu sampai di situ. Di sisi lain, Dong Jae sangat hancur sampai tidak bisa memarahi. Untuk menghindari wartawan, dia secara sukarela menyarankan untuk naik tangga. Tapi saat berjalan, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Setelah itu, Dong Jae jatuh dari tangga dan pingsan. Dong Jae yang koma, segera dimasukkan ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Dong Jae adalah terobosan penting dalam kasus korupsi. Dengan komanya, penyelidikan langsung menemui jalan buntu. Tak ada pilihan lain, tim investigasi harus mengalihkan penyelidikan dari Min A. Mereka menemukan supir pribadi Min A. Menurut ingatannya, setiap 2 atau 3 minggu Min A akan ada janji di sebuah hotel. Terlebih lagi, setelah tiba, dia akan menggunakan perangkat yang disediakan pihak lain untuk menghubunginya. Hati-hati seperti itu, jelas pihak lain adalah orang yang berkuasa. Berdasarkan kesaksian supir, Yojin dengan cepat menemukan hotel itu. Tapi hasil penyelidikan membuat orang kecewa. Orang ini sangat licik, setiap kali menyewa kamar selalu menggunakan nama Min A. Setelah itu, Min A juga yang membayar tunai. Gambar kamera pengawas hotel juga sudah dihapus karena waktu sudah terlalu lama. Arah penyelidikan tampaknya kembali menemui jalan buntu, sudah jatuh tertimpa tangga. Saat ini, pihak rumah sakit mengabarkan berita buruk. Dong Jae yang berbaring di ranjang rumah sakit tiba-tiba menghilang. Setelah menerima kabar, Simo berdiri
hendak pergi ke rumah sakit. Tapi saat melintas di dekat Yojin, dia mendengar sebuah informasi mengejutkan. Min A yang koma selama beberapa hari akhirnya membuka mata. Saat ini Simop dan Yojin berdiri di depan ranjang rumah sakit Min A. Karena cedera parah di kepala, meskipun Min A sudah sadar, kesadarannya masih kabur seperti semula. Yojin mencoba berkomunikasi dengannya tapi tidak ada hasilnya. Saat ini Hyun Soo tiba-tiba menerima telepon dari kepala bagian. Saat dia pergi mengangkat telepon, Simop dan Yojin tanpa janji saling pandang. Karena rekaman pengawas di hotel menunjukkan, di koridor, orang yang Min A temui adalah kepala bagian Kim Woo Ki-woong. Dan panggilan telepon yang Min A lakukan di lobi hotel juga dikonfirmasi ditujukan untuk Kim Woo Ki-woong. Min A sudah sadar, Kim Woo Ki-woong tentu saja tidak akan ragu untuk membungkamnya. Jadi, hal yang mendesak saat ini adalah memindahkan Min A ke rumah sakit lain. Untuk mencegah rahasia terbongkar, Yojin menggunakan walkie-talkie memanggil Hyun Soo untuk pergi. Setelah itu, dengan bantuan perawat dan dokter, dengan cepat mendorong Min A keluar dari kamar pasien. Saat Hyun Soo kembali, Min A sudah mereka bawa ke dalam mobil. Melihat Yojin begitu khawatir akan keselamatan pasien, perawat yang bertugas langsung memberitahunya sesuatu. Beberapa hari yang lalu masker oksigen pasien jatuh. Saat itu perawat mengira pasien mengalami kejang sehingga masker bergeser dari posisinya. Sekarang dipikir-pikir, mungkin ada seseorang yang sengaja mengutak-atik. Pada hari yang sama, perawat juga menemukan seorang wanita yang mencurigakan. Melalui deskripsi perawat, Yojin langsung teringat pada seseorang. Dia membuka foto Yo Eun Che di ponselnya, tanpa diduga perawat langsung mengenalinya. Setelah mendengar itu, Yojin langsung pergi ke ruang keamanan untuk melihat rekaman pengawas. Tapi diberitahu bahwa orang dari kantor polisi sudah membawanya pergi sejak lama. Pada saat yang sama, pihak Chemop juga ada kemajuan baru. Mereka menemukan saksi penting dalam kasus suap Menteri Kehakiman. Kim Tae-kwin adalah orang yang mentransfer uang suap kepada Inche 3 tahun lalu. Dia spesialis yang bertugas menyuap. Hari itu, Ibu Eun Soo tidak tahu dengan jelas situasinya. Dia menerima kotak berisi 800 juta won. Inche baru pulang larut malam dan melihat kotak itu. Dia segera menelepon Tae-kwin berdasarkan nomor telepon di kotak untuk mengambil kembali barangnya. Tapi kamera pengawas hanya merekam adegan Tae-kwin pergi dengan tangan kosong. Karena alasan itulah Inche dijatuhi hukuman atas tuduhan menerima suap. Faktanya, Tae-kwin telah melempar kotak berisi uang dari koridor lantai 1 keluar. Kemudian pergi dengan tangan kosong dan mengambil kembali kotak uang di rumput liar di luar. Dengan adanya kesaksian dari Kim Tae-kwin, malam itu, Chemop mengadakan konferensi pers. Pertama-tama, dia membalikkan kembali kesimpulan dalam kasus suap Inchel. Selanjutnya dia memberikan sebuah informasi besar. Kepala kepolisian Kim Woo Kyung terlibat dalam suap. Pada hari itu juga harus menjalani investigasi. Kedua informasi ini adalah dua bom besar. Keesokan harinya, Kim Woo Kyung diundang ke kantor Kejaksaan Pusat untuk diinvestigasi. Tapi selama interogasi, dia tetap keras kepala, dengan tegas menyangkal bahwa dia mengenal Min A. Sampai Yojin mengeluarkan foto tangkapan layar pengawasan hotel, barulah dia benar-benar terdiam. Setelah menyelesaikan semuanya, Chemop menargetkan Lee Chang-jun. Tapi saat dia dan Menteri Kang bertanya tentang Dong Cha, sebuah berita di TV membuat ketiga orang yang ada di sana terkejut. Chang-jun mengubah dirinya menjadi sekretaris jenderal presiden. Selanjutnya, Chemop menunjukkan foto seorang tersangka kepada Min A. Setelah melihatnya, Min A menulis angka 0 dan 7 di kertas. Chemop juga memperhatikan satu detail. Meskipun di mulut Min A berbicara dengan sangat dingin, tapi secara tidak sadar dia menolak orang lain menyelimutinya. Tindakan aneh ini membuat Chemop sangat curiga. Akhirnya, apa yang Min A ingin katakan kepada mereka? Keesokan harinya, dia membawa Yojin kembali ke lokasi kejadian. Ketika mereka masuk, sebuah ruang bawah tanah tersembunyi menarik perhatian Chemop. Setelah masuk ke dalam rumah, Chemop mengerti maksud gadis itu. Karena mereka menemukan sebuah tas barang di sudut. Di atasnya tercetak angka 7 yang sangat besar. Ini bisa jadi salah satu dari dua angka yang Min A katakan. Selain itu, Yojin juga menemukan 3 goresan di anak tangga ruang bawah tanah. Dilihat dari bekasnya, sepertinya ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh tarikan koper besar. Chemop semakin yakin, sebelum kecelakaan, Min A pernah muncul di sini. Lingkungan di ruang bawah tanah ini juga sesuai dengan yang dia katakan sangat dingin. Jadi, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa pelaku tidak menghabisinya di sini saja, melainkan menghabiskan tenaga untuk membawa Min A ke atas? Mempertimbangkan rentang waktu dari hilangnya Min A hingga ditemukan. Mungkin dia sudah berada di sini sehari. Apa alasannya? Setelah itu, Hyun Soo memberitahu Chemop alasannya. Setelah Yu Sung meninggal, lokasi kejadian menjadi markas anak-anak nakal. Setiap malam mereka datang pada jam yang tetap. Pada hari Min A menghilang, kelompok siswa ini kebetulan datang 2 jam lebih awal. Hal ini mengacaukan rencana pelaku, sehingga dia sementara waktu membawa Min A ke ruang bawah tanah. Adapun mengapa baru bertindak keesokan harinya,
Itu karena pelaku sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Dia ingin memastikan Min A masih hidup ketika ditemukan oleh kelompok siswa ini. Tapi mengapa pelaku 1000 cara mengatur semuanya? Chemok berpikir keras pun tidak mengerti. Malam itu, tim investigasi mengadakan pesta di rumah Hyojin. Eun-soo juga diundang ke sini. Hari-hari yang sibuk membuat semua orang menghargai kesempatan langka untuk bersantai seperti ini. Setelah makan, Eun-soo buru-buru membantu semua orang menyiapkan minuman. Tapi dia tidak sengaja menumpahkan air ke tubuh Sewon. Eun-soo merasa bersalah, sambil meminta maaf, dia mengelap air yang menggenang di baju Sewon. Tapi secara tidak sengaja dia menemukan tato di punggung pria itu. Namun, Eun-soo tidak tahu bahwa pandangan sekilas ini telah membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Tim investigasi sibuk selama berhari-hari, jarang ada kesempatan untuk berfoto bersama. Tapi mereka tidak menyangka, ini adalah foto terakhir dari orang-orang yang masih hidup di dunia. Keesokan harinya, saat Seamok sedang melaporkan kepada Eun-seo, dia tiba-tiba menerima berita. Min A yang berada di kamar pasien tiba-tiba menghilang. Setelah itu, dia kembali mendengar berita yang mengejutkan. Mereka menemukan tubuh seorang gadis muda di rumah sewaan tempat Min A dulu tinggal. Setelah menerima kabar, Seamok segera bergegas ke lokasi kejadian. Begitu masuk, dia melihat Seo Eun terdiam. Tapi saat Seamok hendak memeriksa tubuh itu, dia dihentikan oleh Elgin. Melihat ekspresi wajahnya, Seamok punya firasat buruk. Dia membungkuk perlahan-lahan menyingkap kain putih yang menutupi korban. Yang terlihat di matanya adalah wajah yang sangat familiar. Melihat Eun-seo terbaring dalam genangan sirup, ekspresi wajah Seamok tidak berubah sama sekali. Dia hanya diam-diam melihat sekilas, lalu menutup kembali tubuh itu dan perlahan berdiri. Apakah korban meninggalkan petunjuk apapun? Perkataan Seamok membuat semua orang yang hadir sulit untuk percaya. Rekan kerja dibunuh, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan kesedihan. Sebaliknya malah mengganti sebutan menjadi korban. Sebenarnya seberapa berdarah dingin seseorang sampai bisa melakukan hal ini? Yang tidak mereka tahu adalah Seamok bukan tidak punya perasaan, tapi tidak bisa menunjukkannya. Saat kecil dia sudah menjalani operasi otak, akibatnya adalah tidak bisa menunjukkan ekspresi senang atau sedih. Karena itulah Seamok sangat cuek terhadap semua ekspresi perasaan Eun-seo. Mengingat kembali setiap momen bersamanya, akhirnya dalam hatinya dia mengerti. Beberapa orang yang sudah dilewatkan tidak akan kembali lagi. Kesedihan berlalu, Seamok segera memulai penyelidikan kasus. Menurut apa yang Hyojin pernah ceritakan di lokasi kejadian, orang pertama yang menemukan Eun-seo adalah pemilik rumah Min A. Ketika dia masuk ke kamar, dia sudah meninggal. Setelah itu, Seo Eun datang dan melihat Eun-seo tergeletak di tanah sehingga kehilangan kendali emosi. Dia tidak sengaja mengacaukan lokasi kejadian, cara pelaku bertindak dan menggunakan senjata sangat mirip dengan kasus M. Yusung. Tapi dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya, cara pembunuh menangani lokasi kejadian memiliki banyak perbedaan. Banyak tempat yang meninggalkan sidik jari korban, jadi ini bisa jadi cara meniru. Selain itu, tindakan Eun-seo kemarin juga sangat tidak biasa. Sebelum pulang kerja, dia pulang ke rumah, tapi 7 menit kemudian dia keluar dari rumah lagi. Kecuali hari itu, Eun-seo juga tidak pulang ke rumah selama jam kerja lagi. Tidak lama kemudian, Seamok mengetahui tujuan dia pulang ke rumah. Dia tahu dari asisten Choyang. Kemarin Eun-seo pernah berhenti di depan pintu kantornya. Saat itu dia sedang berdiskusi dengan Hyojin. Mungkin Inche memegang rahasia Yun Bium. Eun-seo pulang ke rumah, pasti ingin menemukan rahasia itu. Setelah itu Seamok pergi ke rumah Inche. Benar saja, dia memverifikasi dugaannya. Bukti di tangan pria itu sudah diambil oleh orang lain. Seamok menulis dengan jelas bahwa orang yang mengambil bukti itu adalah Eun-seo. Karena itu juga, dia mengalami malapetaka. Sambil memeluk harapan terakhir, Seamok mulai mengobrak-abrik kamar Eun-seo. Saat ini, sebuah halaman buku catatan dari buku catatan di meja yang robek menarik perhatiannya. Dilihat dari bekas lekukan yang tersisa, sepertinya ada seseorang yang menulis sesuatu. Seamok segera mengambil pulpen dan mulai menjiplak. Tidak lama kemudian, di kertas muncul sebuah deretan angka. Hati-hati, ini pasti bekas lekukan yang terbentuk setelah banyak kali koreksi. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Perkataannya tiba-tiba mengingatkan Seamok. Saat Eun-seo berkumpul dan makan di rumah Hyojin, barulah dia menemukan petunjuk 07 ini. Dari malam itu sampai hari dia dibunuh hanya ada 1 hari. Jadi waktu Eun-seo bisa duduk dan menggambar. Hanya pada malam dia kembali dari rumah Hyojin. Jalur hidup Eun-seo sama sekali tidak memiliki titik perpotongan dengan Min A.
Dia pasti melihat angka 07 dan menjadi curiga. Hanya bisa saat berkumpul di rumah Hyojin. Jika tidak melihatnya pada benda tertentu, maka sudah pasti pada tubuh seseorang. Cara menyimpan angka pada tubuh adalah dengan tato. Sepanjang pesta, hanya Hyojin dan Seo Eun yang pernah bertemu Eun Seo secara pribadi. Hyojin adalah seorang polisi, jadi tidak mungkin punya tato. Kalau tidak, mereka tidak bisa melewati tes fisik. Kalau begitu, hanya tersisa satu orang. Ternyata di samping kita, saya sudah menemukan pelakunya. Setelah menerima laporan, Eun Seo segera memimpin polisi untuk menangkap Seo Eun. Saat ini dia sedang dalam perjalanan ke bandara. Hancurkan dia segera, tidak butuh waktu lama sebelum seseorang menemukan Seo Eun menyamar. Dia adalah mantan anggota pasukan khusus. Dalam sekejap, dia menjatuhkan beberapa petugas polisi. Untungnya, pada saat kritis, Hyojin berhasil menghentikannya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi lawan Seo Eun? Sesaat kemudian, Hyojin sudah dijatuhkan ke tanah olehnya. Tapi di saat-saat terakhir, Seo Eun juga menarik pukulannya. Polisi menyemprotkan reagen pada pakaian si pembunuh. Setelah lampu dimatikan, pemandangan yang menakutkan terjadi. Dengan kemunculan setelan tinju ini, misteri kasus MU Sung akhirnya terpecahkan setelah 2 bulan. Dan semuanya dimulai dari kecelakaan mobil. Setahun yang lalu, perusahaan bus sekolah menghemat bahan, menyebabkan lebih dari 10 guru dan siswa di bus tewas dalam kobaran api. Itu termasuk putra Seo Eun. Tapi tidak ada keputusan yang adil untuk tragedi ini. Para karyawan yang terlibat hanya menjalani hukuman 1 tahun penjara dan kemudian satu persatu dibebaskan. Semua ini dilakukan oleh MU Sung. Dia menekan kantor kejaksaan setempat melalui kepala biro pada saat itu, membantu orang-orang yang terlibat lolos dari hukuman hukum. Untuk membalas dendam atas putranya, Seo Eun merencanakan semuanya dengan hati-hati. Pertama, dia diam-diam menyelinap ke rumah MU Sung, mencabut kartu penerima sinyal dari TV. Tunggu sampai MU Sung selesai menelepon untuk perawatan, lalu habisi dia. Setelah itu dia menggeledah barang-barang berharga dan melemparkannya ke tanah. Ketika Jin SAP, seorang teknisi dengan catatan kriminal, datang, Seo Eun mengenakan pakaian MU Sung dan berdiri di depan jendela, membuka pintu untuknya. Jin SAP melihat uang dan memiliki niat buruk, sehingga dia menjadi kambing hitam. Adapun Min A, dia tidak berbeda dari MU Sung. MU Sung menggunakan uang, sementara dia menjual tubuhnya. Seo Eun menceritakan semua yang telah dia lakukan, mulai dari saat dia merencanakan semuanya. Dia sudah tidak berpikir untuk terus hidup, tetapi Seo Eun dengan tegas menyangkal telah menyakiti Eun Soo. Pada saat yang sama, tim Hyojin juga tidak bisa mendapatkan DNA Eun Soo dari mantel pendorong. USB yang dibawa Eun Soo dari rumah juga tidak ditemukan. Jika Seo Eun tidak membunuhnya, lalu mengapa dia pergi ke bandara dan mencoba melarikan diri? Seamok dengan curiga mengambil video pengawasan di bandara untuk dilihat. Dia menemukan bahwa setelah memasuki bandara, tindakan Seo Eun sangat aneh. Dia tidak menyembunyikan diri untuk melarikan diri, tetapi lebih seperti mencari seseorang dengan cemas. Mengingat sikap Seo Eun yang menyangkal menyakiti Eun Soo, sepertinya Seamok memikirkan sesuatu. Dia segera menginterogasi Seo Eun lagi. Setelah bertemu, Seamok tidak terburu-buru untuk menanyakan apa tujuan sebenarnya dia datang ke bandara. Sebaliknya, dia penasaran mengapa Seo Eun tahu bahwa kepala biro menekan kantor kejaksaan setempat. Bahkan kepala biro saat ini tidak tahu rahasia ini. Seo Eun tidak mungkin menemukannya sendiri, jadi hanya ada satu kemungkinan. Seseorang memberitahunya tentang hal itu. Orang ini adalah kaki tangan Seo Eun. Dia datang ke bandara bukan untuk melarikan diri tetapi untuk menemukan seseorang. Jika dia ingin melarikan diri, dia bisa memilih penerbangan apapun untuk pergi. Tapi orang yang dicari Seo Eun juga bukan kaki tangannya. Karena ini bisa diselesaikan hanya dengan panggilan telepon. Jadi, siapa orang yang bisa membuat seseorang yang baru saja membalas dendam besar tidak lagi merasa terbebani dan datang ke bandara untuk mencarinya? Jawabannya adalah pelakunya, orang yang membunuh Eun Soo. Meskipun dugaan Seamok sangat masuk akal, Seo Eun tetap memilih diam. Jika demikian, Seamok hanya bisa mencari jawabannya sendiri. Begitu dia keluar dari ruang interogasi, dia segera menelepon Dong Chel. Dia memintanya untuk memperhatikan orang-orang di sekitar Hyun Byung. Seamok curiga kematian Eun Soo mungkin terkait dengannya. USB di tangan Eun Soo berisi bukti penghindaran pajak Hyun Byung. Kebetulan Dong Chel baru saja bertemu Hyun Byung. Dia menemukan bahwa Bien Jun selalu berada di sisinya seperti bayangan. Hari ini dia tiba-tiba menghilang. Mendengar berita ini, Seamok tahu dugaannya benar.
Setelah masuk ke kantor, Seamok segera mengambil foto semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut untuk dianalisis. Hanya ada 4 orang yang mengenal Bien-jun. Hyun Byung sendiri, Gae Eun-cha, putrinya, Lee Chang-jun, suami Gae Eun-cha, dan Eun-cha, ayah Eun-su. Seamok menempelkan mereka satu persatu di papan untuk menggunakan metode eliminasi. Mungkin Gae Eun-cha tidak tahu tentang direktur sebelumnya yang menekan jaksa. Eun-cha juga tidak tahu bahwa Bien-jun pergi ke luar negeri kemarin. Dan hanya ada satu orang yang bisa mengatur Seamok untuk mengejar Bien-jun. Orang ini adalah dalang di balik segalanya. Selamat jalan. Satu kata selamat jalan telah dengan jelas menunjukkan keterikatan Chang-jun. Ini adalah kata-kata terakhir yang dia ucapkan kepada istrinya saat masih hidup. Setelah itu, Chang-jun mengangkat telepon dan menelepon Seamok. Dia akan memberikan penjelasan untuk semuanya. Setelah bertemu, Chang-jun secara sukarela mengakui semuanya. Yu Hang dan Min A adalah mahakaryanya. Se-eun hanyalah pisau pembunuh. Dia adalah orang yang memegang pisau itu. Chang-jun melakukan semua ini hanya untuk menebus dosa. 19 tahun sebagai jaksa membantunya melihat dengan jelas kekotoran dan keburukan dunia ini. Di siang hari, Chang-jun sibuk menolong orang-orang yang dipaksa hidup untuk mengambil risiko. Di malam hari, dia sibuk masuk ke ruangan rahasia, memeluk dari kiri dan kanan. Hanya dengan satu kalimat dari orang di ruangan ini bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar yang bisa dihabiskan orang lain selama beberapa generasi. Dan dia hanya bisa membuka matanya dan melihat mereka menginjak-injak hukum sesuka hati. Tapi entah sejak kapan di dalam hati Chang-jun sudah mulai menolak. Dia juga tidak ingin menjadi buku tua yang diletakkan di rak tinggi yang berdebu. Dia mulai mengumpulkan bukti kejahatan para pejabat korup itu. Kemudian dia menemukan Se-eun yang ingin membalas dendam untuk mengatur sebuah permainan catur. Adapun Seamok, Chang-jun telah memilih peran untuknya sejak awal. Dia membutuhkan seseorang yang jujur, dengan pikiran jernih untuk memecahkan teka-teki ini selangkah demi selangkah. Seamok, yang pernah menjalani operasi otak dan bersikap dingin tanpa emosi, adalah kandidat terbaik. Hanya saja kecepatan investigasi Seamok jauh melampaui harapan Lee Chang-jun. Bien-jun adalah pembunuh yang sebenarnya. Chang-jun menggunakan metode paling ekstrim untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Sebenarnya dia tidak perlu melakukan itu. Tapi hanya dengan cara itu, apa yang dia tinggalkan akan menjadi bukti terkuat. Ketika bukti yang dikumpulkan oleh Chang-jun terungkap, seluruh Korea tiba-tiba terguncang. Orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut satu persatu dipanggil oleh jaksa, dan pembunuh Eun-su juga tertangkap dan diadili. Tapi dia bersikeras bahwa itu adalah perbuatannya sendiri. Dia bungkam, tidak menyebutkan siapa yang menyuruhnya. Min A juga pulih seperti semula, kembali berpakaian dan berdandan dengan cantik, sama sekali tidak kooperatif saat Heo Jin menginterogasinya. Dia benar-benar lupa bagaimana dia bisa selamat. Dalam badai ini, orang yang paling menarik perhatian tentu saja adalah Yoon Bae-eung, PDB negara. Hasil investigasi tentangnya sudah jelas. Dong-che juga memutuskan untuk mengubah dirinya dan memulai dari awal. Dia meminta Simok untuk mempercayainya sekali lagi agar dia bisa menyelesaikan keinginan Lee Chang-jun dengan bermartabat. Dong-che membuat Simok teringat pada Eun-su. Jika saat itu dia bisa memilih untuk percaya pada Eun-su, mungkin dia tidak akan berakhir seperti hari ini. Ketika semuanya berakhir, Simok dipindahkan untuk menjabat di kantor kejaksaan setempat. Sebelum pergi, dia mengajak Yojin untuk minum bersama sebagai perpisahan. Saat makan, dia memberinya potret diri sebagai hadiah perpisahan. Yojin berharap Simok akan lebih banyak tersenyum saat melihat lukisan itu. Meskipun Simok mencelanya, dia tetap enggan memasukkannya ke dalam hati. Secara logika, ketika seorang gadis memberikan hadiah, dia harus menunjukkan sedikit perasaan, tetapi Simok adalah pria yang benar-benar lurus. Dia sangat pandai memecahkan kasus, tetapi sayangnya dia tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Keesokan harinya, Simok mengucapkan selamat tinggal kepada 2 asisten yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia memulai perjalanan baru sendirian. Setelah Simok pergi, Dong-che pindah ke kantornya. Atas permohonan Dong-che, Simok memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk berubah. Tapi dia belum pernah mendengar tentang sebuah pepatah terkenal. Anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotoran tanpa kendali Simok. Dong-che sepenuhnya melepaskan dirinya. Dan hari-hari indahnya akan segera berakhir. 10 bulan kemudian, Simok menerima panggilan dari Unchal. Dia diangkat menjadi jaksa khusus. Segera kembali ke Seoul untuk mengambil jabatan. Melihat potret yang diberikan Meljin kepadanya, Simok perlahan tersenyum. Film ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton film ini bersamaku sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di saluran ini.